Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Wulandari Swarka, saya siswa Ekmen EDS Batch 11. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari kelas Business Analytics yang berjudul Paid Search Marketing Dashboard. Outline dari proyek kali ini yaitu Introduction, Explain the Topics, Dataset and Tools, Define Problem Statement, Goals, Metrics, and Scenario, lalu Create Dashboard User Flow, lalu Data Cleaning, lalu Build Dashboard and Gain Business Insight, dan terakhir yaitu Conclusion. Yang pertama yaitu Introduction. Paid search atau pencarian berbayar merupakan bentuk pemasaran digital, di mana mesin pencari seperti Google memungkinkan pengiklan untuk menampilkan iklan di halaman mesin pencari mereka, sesuai kata kunci tertentu yang mengarahkan penggunanya ke penawaran yang sesuai dengan kata kunci yang ditulis. Paid search marketing ini bekerja dengan menargetkan orang yang mencari informasi menggunakan kata kunci tertentu pada situs-situs pencarian sebagai audiens. Lalu problem statement dan goals-nya yaitu setelah melakukan paid search campaign selama 5 bulan, manajer marketing ingin mengetahui berdasarkan campaign yang telah dilakukan apakah sudah memberikan revenue yang sesuai dengan target yang diinginkan. Goals dalam pembuatan dashboard kali ini adalah yaitu yang pertama membuat dashboard untuk manajer marketing sehingga akan membantu divisi marketing menganalisa hasil campaign ads yang telah dilakukan berdasarkan metrik-metrik yang digunakan. Yang kedua, dashboard berisikan visualisasi data yang berisikan perbandingan ads yang dibuat per periode sehingga membantu manajer marketing dalam menganalisa ads mana yang memberikan kinerja paling efektif dan menentukan ads mana yang bisa dioptimalkan. Yang ketiga yaitu matrix. Dalam marketing funnel terdiri dari 3 tahapan yaitu awareness, consideration, dan conversion atau decision. Dalam awareness matrix yang digunakan yaitu impression dan cost per mile. Dalam consideration matrix yang digunakan yaitu CTR, cost per click, dan cost per acquisition. Dalam conversion atau decision matrix yang digunakan yaitu ROI dan ROAS. Untuk user persona dan user flow, untuk user persona, user yang akan menggunakan dashboard ini adalah marketing manager. Dan untuk user flow-nya dapat lihat sebagai berikut. Untuk dataset dan tools-nya yang digunakan, yaitu dataset yang digunakan dalam analisis ini berasal dari Kaggle dengan judul Shopping Mall Paid Search Campaign Dataset. Dataset ini menjelaskan tentang iklan dalam mesin pencari dengan tujuan membawa pengguna untuk mengunjungi website berdasarkan keyword yang diketik pengguna. Periode campaign adalah dari bulan Juli hingga November 2021. Tools yang digunakan dalam analisis ini adalah Jupyter Notebook untuk data cleaning dan Tableau untuk visualisasi dashboard. Berikut visualisasi dashboard pada proyek kali ini. Selanjutnya yaitu data analisis dan insights. Pertanyaan pertama yaitu berapa total clicks yang didapat selama periode campaign, bulan apa total clicks terbanyak dan terendah. Total klik secara keseluruhan adalah sebanyak 924.503 ribu dengan jumlah klik tertinggi ada pada bulan November dan jumlah klik terendah itu pada bulan Oktober. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu berapa total cost yang dikeluarkan selama periode campaign. Bulan apa total cost tertinggi dan terendah. Total cost yang dikeluarkan selama periode campaign adalah sebesar $635.372 dengan cost tertinggi itu ada pada bulan November dan cost terendah itu ada pada bulan September. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa total revenue yang diperoleh selama periode campaign. Bulan apa total revenue tertinggi dan terendah. Total revenue yang diperoleh selama periode campaign adalah sebesar $561.960 dengan revenue tertinggi ada pada bulan November dan revenue terendah ada pada bulan September. Pertanyaan selanjutnya itu berapa total profit and loss yang diperoleh selama periode campaign, bulan apa profit and loss tertinggi dan terendah. Total profit and loss yang diperoleh selama periode campaign adalah mengalami kerugian sebesar $73.409 dan perusahaan hanya mengalami keuntungan pada bulan Oktober saja. Pertanyaan selanjutnya itu berapa rata-rata conversion rate selama periode campaign? Bulan apa rata-rata conversion rate tertinggi dan terendah?
Rata-rata conversion rate adalah sebesar 7,97%, dengan conversion rate tertinggi ada pada bulan Oktober dan terendah ada pada bulan Agustus. Pertanyaan selanjutnya itu berapa CTR selama periode campaign? Bulan apa dengan CTR tertinggi dan terendah? Nilai CTR selama periode campaign adalah sebesar 27,21%, dan hal ini sudah di atas benchmark CTR itu besar 3,17%. Bagaimana tren total cost dan revenue selama periode campaign? Selama periode campaign, total cost mengalami penurunan di bulan Agustus hingga September dan diikuti penurunan revenue yang diperoleh. Namun berbeda saat bulan Oktober yang mengalami peningkatan biaya campaign sebesar 9,3%, namun hanya di bulan Oktober saja yang perusahaan mendapatkan profit, yaitu mengalami peningkatan revenue sebesar 34,2%. Bagaimana tren cost per mile, cost per klik, dan cost per acquisition selama periode campaign? Rata-rata CPC selama periode campaign adalah sebesar $0,8 dan sudah di bawah dari nilai benchmark yaitu $2,69. Rata-rata CPA selama periode campaign mengalami penurunan dan peningkatan, dan CPA terendah ada pada bulan Oktober yaitu sebesar $6,7 dan tertinggi ada pada bulan Juli yaitu sebesar $8,9. Untuk tren CPM mengalami peningkatan dari bulan Juli hingga September, namun mengalami penurunan di bulan Oktober dan yang terendah ada pada bulan November yaitu sebesar $196,7. Bagaimana tren clicks dan impression selama periode campaign? Impression dan clicks mengalami tren penurunan dari bulan Juli hingga Agustus. Bulan Oktober mengalami peningkatan karena peningkatan biaya campaign, dan dilihat di bulan November terdapat perbedaan jumlah impression yang sangat jauh dengan total clicks-nya. Total konversi tertinggi terdapat pada ad group apa jika dilihat dari device dan match type-nya? Berdasarkan ad group-nya, total konversi tertinggi itu ada pada iklan dengan keyword kupon, promo, dan diskon dengan jenis device terbanyak yaitu melalui mobile. Bagaimana awareness stage matrix secara keseluruhan berdasarkan ad group, device, dan match type-nya? Secara keseluruhan, impression tertinggi menggunakan jenis device mobile dengan total impression 1.916.806 impresi, dengan jenis match type yaitu broad keywords, yaitu total impressionnya sebesar 1.755.536 impression, dan dengan ad group kupon, promo, dan sale. Bagaimana awareness stage matrix secara keseluruhan berdasarkan ad group, device, dan match type-nya? Secara keseluruhan, CPM paling rendah terdapat pada ad group Black Friday atau Cyber Monday dan sale. Dilihat dari match type-nya, CPM terendah ada pada price keywords dan device mobile. Bagaimana consideration stage matrix secara keseluruhan berdasarkan ad group, device, dan match type-nya? Secara keseluruhan, CTR tertinggi terdapat pada ad group kupon sebesar 35,75%, lalu diikuti promo dan diskon melalui device mobile, dan pada match type dengan keyword broad. Bagaimana consideration stage matrix secara keseluruhan berdasarkan ad group, device, dan match type-nya? Untuk CPA secara keseluruhan, CPA terendah ada pada ad group Black Friday or Cyber Monday, diikuti oleh free shipping dan promo, dengan tipe match type terendah yaitu melalui broad keywords dan melalui device desktop. Dan dilihat dari nilai CPC-nya, ad group dengan CPC terendah ada pada Black Friday atau Cyber Monday, diikuti oleh free shipping dan sale. Selanjutnya itu pertanyaan bagaimana conversion atau decision matrix secara keseluruhan berdasarkan ad group, device, dan match type-nya. Berdasarkan ad group-nya, total cost tertinggi ada pada kupon, lalu diikuti oleh promo dan diskon. Berdasarkan match type-nya, total cost tertinggi ada pada broad match keyword dengan device mobile. Lalu revenue tertinggi ada pada ad group kupon, promo, dan diskon.
Berdasarkan match type-nya, revenue tertinggi ada pada broad match keyword. Dan dilihat dari jenis device yang digunakan, revenue tertinggi melalui mobile. ROI tertinggi ada pada ad group Black Friday, lalu free shipping dan kompetitor. Berdasarkan match type-nya, ROI tertinggi ada pada price match keyword dan melalui device desktop. Lalu ROAS tertinggi ada pada ad group Black Friday diikuti oleh free shipping. Dan dilihat dari match type-nya, price match keywords lebih tinggi dibandingkan dengan broad dan exact matched keyword. Selanjutnya itu conclusion. Berdasarkan rata-rata conversion rate selama 5 bulan, nilai conversion rate sudah di atas dari benchmark, yaitu sebesar 7,97%. Lalu berdasarkan nilai CTR selama periode campaign, rata-rata CTR sudah di atas nilai benchmark, yaitu sebesar 27,21%. Berdasarkan nilai CPC-nya, rata-rata CPC sudah berada di bawah dari benchmark, yaitu sebesar $0,8. Secara keseluruhan, jika dilihat dari total profit and loss-nya, perusahaan mengalami kerugian sebesar $73.409. Hal ini perlu dievaluasi kembali karena dilihat dari performance campaign-nya, nilai metrik sudah berada di atas dari benchmark rata-rata industri. Sehingga hal ini membuat perusahaan merugi, mungkin dikarenakan harga produk yang relatif rendah dibandingkan dengan kompetitor, sehingga perusahaan perlu untuk mengevaluasi kembali mengenai strategi penawaran harga produk. Dan untuk strategi di bulan Desember, jika perusahaan ingin fokus pada awareness stage, perusahaan bisa menggunakan ad group sale. Karena jika dilihat dari tren bulanan, ad group sale memiliki nilai CPM terendah dengan menggunakan match type broad keywords. Jika perusahaan ingin fokus terhadap consideration stage, perusahaan bisa menggunakan ad group promo dan free shipping dengan menggunakan match type broad dan price match keywords. Jika perusahaan ingin fokus terhadap conversion atau decision stage, perusahaan bisa menggunakan ad group free shipping. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.